Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan channel YouTube Husein Jaya. Gimana kabarnya sobat YouTube semua? Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana kabarnya ibu-ibu KPM? Saya berharap baik-baik semua dan sehat semua dan tambah sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing informasi tentang apa? Tentang vaksinasi COVID-19. Apa benar ketika KPM tidak melakukan vaksinasi COVID-19, bantuannya, bansosnya akan dicabut? Simak terus ya video ini, jangan di-skip agar sobat semua, teman-teman semua, ibu-ibu KPM tidak gagal paham. Baiklah, kita lanjutkan. Mohon maaf, tapi sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk kemajuan channel ini dengan cara yang cukup mudah. Teman-teman tinggal klik tombol like-nya, komen, dan di-share. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel saya. Dan teman-teman juga mendapatkan video-video terbaru, baik itu tentang bansos dan lainnya. Dan jangan lupa klik tombol like-nya dan di-share di berbagai media, di grup FB, di grup WA, agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi yang sama. Baiklah, sobat YouTube, teman-teman semua, ibu-ibu KPM, bansos di bulan Juni sudah ada yang cair, baik itu PKH ataupun BPNT. Saya pantau di grup bansos itu ada yang cair PKH-nya dan ada yang cair BPNT-nya. Bahkan Mensos sendiri akan mengucurkan bantuan sosial tunai. Ini akan saya upload di video saya selanjutnya. Nah, kembali ke pokok bahasan. Apa benar sih kalau KPM tidak melakukan vaksinasi, bansosnya baik itu PKH ataupun BPNT ataupun BNT akan dicabut? Nah, simak penjelasannya ya. Saya akan ulas penjelasan ini dengan rujukan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus DCSI 2019 atau COVID-19. Ini ya, ada Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020. Yuk kita simak ini ya. Pada nomor 5 di antara pasal ini ya, dicek di sini ya. Di antara pasal 13 dan 14 disisipkan dua pasal, yakni pasal 13A dan pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 13A. Poin 1, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Yang kedua, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2
bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Yang keempat, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. B. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau C. Denda. Yang kelima, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya pasal 13B. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 13A ayat 4 dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang terhadap tentang wabah penyakit menular. Jadi perlu digarisbawahi pada poin 4. Poin 4 saya bacakan kembali ya. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Nah, ini yang dimaksud penundaan atau penghentian jaminan sosial. Jaminan sosial itu seperti PBI JKN KIS ya, Kartu Indonesia Sehat itu bisa dikenai penundaan dan penghentian atau bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini bisa berupa PKH ataupun BPNT ataupun BSD. Nah, sudah jelas ya, berarti ketika sasaran yang sudah menjadi penerima vaksin COVID-19 terus yang bersangkutan menolak untuk divaksinasi COVID-19, maka mungkin termasuk pada poin 4, poin A ini ya, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial. Ini ya, jadi buat ibu-ibu KPM ketika sudah menerima atau menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19, segera melaksanakan vaksinasi COVID-19. Karena di sini sudah jelas di peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 ini ya. Di sini ada pasal 13A. Poin 4 dan ini poin A, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial. Nah, vaksinasi COVID-19 ini sasaran bisa tidak menerima asalkan sasaran penerima itu termasuk mereka yang tidak bisa diberi vaksin COVID-19. Apa saja itu? Cek di sini ya. Nih. Nah, mereka yang tidak bisa diberi vaksin COVID-19 produksi Sinovac, ini yang sumber yang saya terima dari SK Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tentang petunjuk teknik pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Yang pertama, pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Yang kedua,
ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga, menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Yang keempat, penderita penyakit jantung. Yang kelima, penderita penyakit autoimun, lupus, Sjogren, vaskulitis. Yang keenam, penderita penyakit ginjal. Yang ketujuh, penderita reumatik autoimun. Yang kedelapan, penderita penyakit saluran pencernaan kronis. Yang kesembilan, penderita penyakit hipertiroid. Yang ke-10, penderita penyakit kanker, kelainan darah, defisiensi imun, penerima transfusi. Yang ke-11, penderita gejala ISPA, batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir sebelum vaksinasi. Yang ke-12, penderita diabetes mellitus. Yang ke-13 itu penderita HIV. Dan yang ke-14, penderita penyakit paru, asma, tuberkulosis. Ini adalah 14 mereka yang tidak bisa diberi vaksin COVID-19. Itu informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jadi apabila ibu-ibu KPM, sobat YouTube semua, teman-teman semua sudah menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19, segera melakukan vaksinasi COVID-19 agar tidak terkena tadi disebutkan penundaan dan pemberhentian jaminan sosial atau bantuan sosial. Jadi jelas ya, ketika KPM tidak mau menerima vaksin COVID-19 dan KPM tersebut merupakan sasaran vaksinasi COVID-19, maka akan mendapatkan penundaan dan pemberhentian jaminan sosial dan bantuan sosialnya, baik itu PKH, BPNT dan BST ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Prokes tetap, disiplin prokes ini tetap harus. Yang pertama, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, dan hindari kerumunan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.